Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Gua ini kita bakal masuk ke dunia yang penuh misteri, teka-teki, dan lukisan. Iya, lukisan. Kita akan bahas tentang 5 lukisan paling misterius di dunia dan cerita di baliknya. Dari senyum yang bikin bingung sampai sosok misterius di kanvas, semuanya bakal kita kupas tuntas. Siap-siap ya, karena beberapa lukisan ini mungkin bikin kalian merinding, bertanya-tanya, atau malah ngakak. Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dengan superstar dunia seni, Mona Lisa. Lukisan ini adalah salah satu karya seni paling terkenal di dunia, dan sudah menjadi ikon budaya selama berabad-abad. Pasti udah pada kenal dong, sama lukisan karya Leonardo da Vinci ini. Lukisan ini telah menarik perhatian jutaan orang dari berbagai belahan dunia. Tapi, di balik ketenangannya, Mona Lisa punya misteri terbesar sepanjang masa, senyumnya. Senyum yang tampak sederhana ini telah memicu banyak perdebatan dan spekulasi. Coba perhatiin deh, kadang-kadang kayak senyum bahagia, tapi kalau dilihat lagi, kok kayak sedih ya? Senyum ini bisa berubah tergantung dari sudut pandang kita. Atau jangan-jangan dia lagi ngeledekin kita yang nggak ngerti seni. Mungkin dia tahu bahwa kita akan terus bertanya-tanya tentang makna di balik senyumnya. Banyak banget teori tentang senyum Mona Lisa. Para ahli seni, sejarawan, dan bahkan psikolog telah mencoba mengungkap rahasia di balik senyum ini. Ada yang bilang dia lagi hamil, karena ada tanda-tanda tertentu dalam lukisan yang menunjukkan hal itu. Ada yang bilang dia lagi nyembunyiin rahasia, mungkin sesuatu yang hanya diketahui oleh Da Vinci sendiri. Bahkan ada yang bilang dia sebenarnya laki-laki. Gila kan? Teori ini muncul karena beberapa orang percaya bahwa Mona Lisa adalah potret diri Da Vinci. Tapi, justru karena misterinya ini, Mona Lisa tetap jadi ikon seni yang gak terlupakan. Lukisan ini terus memikat dan menginspirasi banyak orang. Dia kayak gebetan yang susah ditebak, bikin penasaran, dan selalu bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya dia lagi mikirin apa sih? Mungkin itulah yang membuat buatnya begitu menarik. Mungkin Da Vinci memang sengaja bikin lukisan ini misterius. Dia mungkin ingin kita terus berpikir dan mencari tahu. Biar kita yang suka seni, terus berpikir dan berimajinasi. Lukisan ini menjadi semacam teka-teki yang tak pernah terpecahkan. Atau mungkin, dia cuma iseng aja, siapa tahu. Mungkin dia hanya ingin melihat reaksi kita. Yang jelas, Mona Lisa tetap jadi misteri yang seru buat dibahas. Setiap kali kita melihatnya, kita menemukan sesuatu yang baru. Dan mungkin, selamanya, kita nggak akan pernah tahu arti sebenarnya di balik senyum misterius itu. Tapi itulah yang membuat Mona Lisa begitu abadi dan menarik. Selanjutnya kita terbang ke Norwegia buat nemuin lukisan yang nggak kalah terkenal, The Scream, karya Edvard Munch. Lukisan ini terkenal banget dengan gambar orang yang lagi teriak panik dengan langit merah menyala di belakangnya. Tapi sebenarnya orang ini kenapa teriak histeris, gitu? Nah, disinilah misterinya. Ada yang bilang Munch terinspirasi dari teriakan orang gila. Ada juga yang bilang lukisan ini menggambarkan kecemasan manusia modern. Tapi yang lebih seru lagi, Munch sendiri pernah bilang kalau dia terinspirasi dari pengalamannya waktu jalan-jalan di atas jembatan. Tiba-tiba, langit berubah warna jadi merah darah, dan dia ngerasa takut banget. Gila, ngebayanginnya aja udah bikin merinding ya. Kayak lagi nonton film horor aja. Tapi justru dari pengalaman serem itulah, Munch bisa menciptakan mahakarya yang abadi. The Scream bukan cuma lukisan, tapi juga cerminan dari kegelisahan manusia. Ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian yang kita rasain semuanya tergambar di lukisan Munch ini. Jadi, lain kali, kalau kalian ngerasa cemas atau takut, ingatlah lukisan ini. Kalian nggak sendirian, guys. Babak ketiga, sekarang kita meluncur ke Belanda buat lihat mahakarya Rembrandt van Rijn, The Night Watch. Lukisan ini sebenarnya menggambarkan sekelompok penjaga kota yang lagi siap-siap buat patroli malam. Tapi coba deh perhatiin, kok komposisinya aneh ya? Kayak ada yang salah gitu. Nah, disinilah misteri The Night Watch. Kenapa Rembrandt melukisnya dengan komposisi yang nggak biasa? Ada teori yang bilang kalau Rembrandt sengaja ngelakuin itu buat nunjukin kesibukan para penjaga. Tapi ada juga yang bilang kalau ada pesan rahasia di balik komposisi unik ini. Misalnya, ada yang fokus sama bayangan tangan salah satu tokoh yang jatuh di dada tokoh lain. Katanya sih, itu simbol konspirasi atau pengkhianatan. Duh, jadi kayak cerita detektif ya?
Nggak cuma komposisinya, tokoh-tokoh di lukisan ini juga penuh misteri. Sampai sekarang, para ahli seni masih berdebat siapa sebenarnya sosok-sosok yang ada di The Night Watch. Intrik dan misteri inilah yang bikin The Night Watch jadi salah satu lukisan paling menarik buat dibahas. Kayak cerita detektif yang belum terpecahkan, lukisan ini terus bikin penasaran. Selain itu, ada juga yang bilang kalau Rembrandt sengaja menggunakan teknik pencahayaan yang dramatis untuk menciptakan suasana tegang dan misterius. Lihat deh, bagaimana cahaya dan bayangan bermain di wajah-wajah para penjaga. Ada yang terlihat serius, ada yang tampak waspada, dan ada juga yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Teknik ini dikenal dengan sebutan chiaroscuro, yang memang sering digunakan Rembrandt untuk menambah kedalaman dan emosi dalam karyanya. Menariknya lagi, ada beberapa dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa lukisan ini mungkin juga mengandung kritik sosial. Pada masa itu, Belanda sedang mengalami banyak perubahan sosial dan politik. Beberapa ahli berpendapat bahwa Rembrandt mungkin mencoba menyampaikan pesan tentang ketegangan dan konflik yang terjadi di masyarakat melalui lukisan ini. Jadi, bukan hanya sekadar potret penjaga kota, tapi juga cerminan dari situasi sosial pada zamannya. Di era modern ini, para ahli seni terus menggunakan teknologi canggih untuk menganalisis The Night Watch. Dengan bantuan sinar X dan teknik pencitraan lainnya, mereka mencoba mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi di balik lukisan ini. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban dari semua misteri yang menyelimuti The Night Watch. Hingga saat itu tiba, lukisan ini akan terus menjadi sumber inspirasi dan teka-teki yang memikat hati banyak orang. Jadi, kalau kamu punya kesempatan untuk melihat The Night Watch secara langsung, jangan lewatkan. Nikmati setiap detailnya, dan biarkan dirimu terhanyut dalam intrik dan misteri yang ditawarkan oleh mahakarya Rembrandt ini. Siapa tahu, mungkin kamu juga bisa menemukan sesuatu yang baru dan menarik dari lukisan yang penuh teka-teki ini. Babak keempat, siapkan diri kalian buat masuk ke dunia surrealis Salvador Dali. Dunia di mana batas antara mimpi dan kenyataan menjadi kabur dan imajinasi melampaui logika. Dali adalah seorang seniman yang tidak hanya melukis, tetapi juga menciptakan dunia baru yang penuh dengan simbolisme dan makna tersembunyi. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu karyanya yang paling terkenal, The Persistence of Memory. Lukisan ini terkenal banget dengan jam-jam yang meleleh, seakan-akan waktu itu udah nggak penting lagi. Tapi, apa sih arti di balik jam meleleh ini? Nah, disinilah misterinya. Ada yang bilang, jam meleleh itu melambangkan relativitas waktu, bahwa waktu itu nggak selalu sama dan bisa berubah-ubah. Ada juga yang bilang, itu simbol dari mimpi, di mana logika dan kenyataan udah berlaku. Dali sendiri pernah bilang kalau dia terinspirasi dari keju camembert yang meleleh kena sinar matahari. Tapi, ya namanya juga Dali, kan emang suka ngomong yang aneh-aneh. Tapi justru karena keanehannya itulah, The Persistence of Memory sukses bikin kita berpikir keras. Lukisan ini kayak teka-teki yang rumit, tapi bikin penasaran buat dipecahkan. Mungkin arti sebenarnya dari lukisan ini cuma Dali yang tahu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berimajinasi dan menafsirkannya dengan cara kita sendiri kan? Setiap orang yang melihat lukisan ini mungkin akan mendapatkan makna yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai refleksi dari ketidakpastian hidup, ada juga yang melihatnya sebagai pengingat bahwa waktu adalah ilusi. Dali memang dikenal dengan gaya surrealisnya yang unik dan penuh teka-teki. Karya-karyanya seringkali menggabungkan elemen-elemen yang tidak mungkin ada di dunia nyata, menciptakan pemandangan yang aneh dan memukau. The Persistence of Memory adalah salah satu contoh terbaik dari gaya ini. Dengan jam-jam yang meleleh dan latar belakang yang sunyi, lukisan ini berhasil menangkap esensi dari mimpi dan ketidakpastian. Jadi, mari kita terus mengeksplorasi dan menikmati karya-karya Dali, karena di setiap goresan kuasnya, ada dunia baru yang menunggu untuk ditemukan. Babak kelima. Terakhir, kita mampir ke Belanda lagi buat ketemu sama The Girl with the Pearl Earring karya Johannes Vermeer. Lukisan ini sederhana banget, cuma gambar seorang cewek yang pakai anting mutiara. Tapi, di balik kesederhanaannya, tersimpan misteri yang belum terpecahkan. Siapa sebenarnya cewek ini? Dan kenapa dia ngelihatin kita dengan tatapan yang misterius? Ada yang bilang, cewek ini adalah anak Vermeer. Ada juga yang bilang dia cuma model biasa. Tapi, sampai sekarang,
identitasnya masih jadi misteri. Dan tatapannya itu loh, bikin merinding sekaligus penasaran. Kayak dia mau ngomong sesuatu, tapi nggak bisa. Apa dia nyembunyiin rahasia? Atau dia cuma malu-malu? Misteri identitas dan tatapan mata yang susah dimengerti inilah yang bikin The Girl with the Pearl Earring jadi salah satu lukisan paling misterius di dunia. Dia kayak hantu cantik dari masa lalu yang terus menghantui kita. Mungkin kita nggak akan pernah tahu siapa dia dan apa yang dia pikirin. Tapi, justru karena misterinya itulah, lukisan ini tetap menarik untuk dibahas dan dikagumi. Penutup! Nah, itu dia 5 lukisan paling misterius di dunia dan cerita di baliknya. Gimana? Seru kan ngebahas tentang seni dan misteri? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.